Mari kita belajar materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Berikut ini adalah iklan yang dilihat oleh Edo. Isi iklan tersebut adalah tentang penawaran produk pasta gigi dengan merek Gigiden. Pasta gigi tersebut berfungsi untuk mengurangi rasa ngilu pada gigi dengan waktu 30 detik setelah digunakan. Gigiden juga berfungsi untuk menguatkan dan memutihkan gigi serta membersihkan karang gigi. Jika kita membeli pasta gigi Gigiden, maka kita akan mendapatkan bonus sikat gigi mini. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, dan iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Contohnya dapat kita lihat pada iklan berikut ini. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Sobat Sumber Belajar, perhatikanlah iklan berikut ini. Jenis iklan apakah pada gambar di atas? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Tuliskan pada kolom berikut. Iklan tersebut berjenis iklan layanan masyarakat. Dalam iklan ini kita dihimbau untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat? Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Sobat Sumber Belajar, beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu terjadinya pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Kemudian pada lingkungan sekolah, yang pertama adalah sombong dan tidak peduli dengan sama teman. Kemudian membeda-bedakan teman.
mengolok-olok teman, dan terjadi tawuran. Kemudian pada lingkungan masyarakat adalah tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Pada lingkungan negara yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ayo kita simak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Sedangkan distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Sementara itu, konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan.